Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjut lagi nonton anime yang berjudul Musakiburi Hime episode ke berapa ini? 12 ya, episode terakhir dari Musakiburi Hime kayak gitu ya. Ini salah satu anime romance shoujo ya, yang shoujo klasik yang menurut gua bagus banget gitu ya. Makanya kemarin gua literally gua ngasih 8 langsung gara-gara episode kemarin. Pokoknya kemarin itu episode terbaik kalau menurut gua, makanya wah gila suka banget gua sama ini series gitu ya. Karena apa tuh namanya, bagaimana cara apa ya, ini anime kayak menggambarkan gitu ya, kayak Aileen kok Aileen sih, mirip-mirip gitu ya, si Ellie gitu ya, dimana si Ellie ini kayak punya struggling dia sendiri, dan dimana dia tuh berusaha untuk kabur dan menyesali itu gitu kan. Nah, tapi akhirnya menunjukkan bahwa diri dia sendiri pun sebenarnya udah cukup gitu loh istilahnya, dan dia nggak perlu harus menjadi sempurna gitu kan. Dan apa namanya, semua masalah-masalah itu ya nggak perlu harus dihadapin sendiri gitu kan ya. Makanya si Ellie kemarin cerita curhat banyak hal ke si Chris gitu kan, dan lain-lainnya kayak gitu. Tapi ya apa tuh, itu benar-benar bagus banget kalau menurut gue episode kemarin, top tier lah bahasanya. Dan ini episode 12 ini mungkin akan menjadi penutup. Gua gak tahu bakal ada season 2 nya atau enggak. Gua berharap aja ada season 2 nya gitu ya. Tapi menurut gua untuk apa namanya, untuk season pertama, kalau misalnya cuma ada cuma season pertama ya, apalagi ini Madhouse gitu ya, menurut gue juga nggak jadi masalah sih harusnya gitu ya. Soalnya itu kan upacara pernikahan langsung ya katanya di episode 12. Pas Natal doang deh, Natal dulu atau Natal doang dulu baru upacara pernikahan kayak gitu. Jadi ya, kita sama lagi untuk episode ke-12 dari Musakiburi Hime. Oke, episode 12 kita mulai saja. 1 2 3. Ya, sumpah. Kalau masalah Chris ini level bucinnya itu udah level ini ya. Makanya gue tuh percaya aja masih Chris gitu ya. Tapi kalau masalah kayak kedepannya dia bakal berubah atau enggak. Oh, dis bocil dia. Bocil, bocil. Oke. Iya, bocil ini. Wah, hamba yang mengganggu. Iya, si bocil merah kan. Bocil merah nih anjir. Gila, masih aja nih orang ya. Dikasih bahan buku, cuy. Gila, langsung tertarik dia sih. Emang maniak buku. Iya, maniak pengetahuan dia, Li. Ayo gimana? Ayo. Ya, ayo sumpah dibocil gak pakai pukul lah tapi ya. Ya. Iya. Eli jangan jangan tertipu. Iya. Iya, harus tahan diri. Iya. Iya, Eli being Eli ya. Ya masa dia tuh maniak buku, maniak pengetahuan ya, susah nahan hasrat untuk baca buku ya. Apalagi pengetahuan yang nggak ada di mana-mana gitu kan. Oh, apa nih?
Sumpah gua nggak yakin si Mirelle itu jahat cuy. Tapi dia udah bahagia kemungkinan sama si yang L itu. Gila. Masalah buku langsung nih tegas ya Mas Eli. Gila. Stan Eli. Gelo. Let's go Eli. Bangga, bangga apa Eli? Ya masa cuma gara-gara masalah ini lo lah kerajaan kena juga nanti. Cuma demi dongeng lu doang gitu. Bocil emang ya. Masih bocil soalnya. Jadi itu ngubungin apa ya ke Glenn ya? Obat-obatan herbal. Oh, yang abu-abu yang di desa itu desa Kobra ya? Hmm. Gila. Jangan menyerah dulu itu Pak, lu itu bangsawan cuy. Tapi orang lain itu nggak bisa begitu. Maka kita harus bergerak demi itu. Gila. Itulah Eli. Hmm. Responsibility. Kerang yang ada di Sakobra. Oh, yang tinta itu ya. Iya, berperan penting lah bahasanya. Iya, demi negara juga. Negara demi kerajaan. Hmm. Oh, ini Glenn nih apa nih maksudnya? Dia tadi disuruh kan sama si Chris. Oh, ini suratnya dari bukan. Supadi bocil bersik banget diam dulu apa? Itu masih bocah aja maksudnya kayak apa tuh dia tuh percaya sama dongeng-dongeng cinta dan lain-lainnya.
Mengembalikan nama baik mereka. Memanfaatkan, oh jadi dia tuh bikin sebuah nama sebutan untuk mengembalikan nama keluarganya. Hmm. Hmm. Oh, dia ngapain? Coretnya apaan? Oh, oke. Gila. Bener kan? Mirele memang bukan orang ini. Maksudnya mimpi khas anak kecil miliknya. Ya kan? Mimpi bocil memang. Cinta pertamaku. Iya. Iya, maksud gue sih Mirele bukan orang jahat. Udah jelas. Gue udah debak sih. Soalnya dia tuh Osana Najimi yang apa tuh namanya udah pasti ngerti banget si Chris kan. Lu. Oh, oke. Ini kayak posisinya kayak si ini ya, yang bocil merah sama si Mirele. Ya yang membanggakan lah, yang istilahnya ngebantuin gitu ya. Hmm. Iya. Sumpah nih siapa? Gue lupa namanya. Orangnya straightforward banget anjir. Ya. Hmm. Ya, sesuai dengan baik ya. Iya. Oke lah, misalnya oke lah ya. Jadi tanya kematiannya Al atau suami daripada si Mirele itu bisa dibilang ada kayak kesengajaan gitu loh. Ada yang ingin memanfaatkan apa namanya apa tadi namanya memanfaatkan nama Putri Permata tadi gitu ya Putri Mutiara tadi. Jadi makanya si Mirele itu berusaha untuk mencari tahu juga gitu loh dan akhirnya menyelesaikan masalah itu di apa tuh namanya daerahnya sendiri gitu kan gak perlu bantuannya si Chris. Nah, itu nanti mungkin bakal ada satu arc sendiri kemungkinan nanti ya. Soalnya kita belum pernah ngeliat mukanya gitu. Tapi ya kita patut tunggu gak bisa ada season 2-nya ya. Oh, cakep banget Eli, oh my god. Merah gitu ya. Merah cuy. Merah ya. Gila, merah. Kuntum mawar yang baru saja mekar GG. Cinta dari kerang Milulu. Oh. Hmm. Henrietta.
Iya, sumpah deh si Ellie literally kalau dari sudut pandang lain, Ellie itu kan dimanfaatin oleh kerajaan, cuy. Hmm. Ya, sumpah deh si mertuanya ini loh, ibu mertua ini baik, cuy. Tuh. Yes, ma'am. Ya, orang baik, Bang. Oke, sama. Ai. Iya, malu-malu dia. Aduh lucu banget sumpah. Ibu mertua memang ya. Baik nih, untuk banget ibu mertua baik sih. Best. Oh, pedagang. Oke. Ayo gue pikir sih yang ngajarin si Ellie itu. Itu bukan ya? Itu kan kalau usah bawahan langsungnya si Ratu. Ternyata pedagang cuy. Oh no. Tapi ya udahlah ya, saya dia harus berjuang lagi. Sekuensi dan ya saya kayak menghilangkan beban di belakangnya dia lah bisa dibilang. Oh, malu-malu dia. Ya, ini hubungannya Chris sama ibu jadi agak ini ya, lucu gitu. Oh, ini ayahnya Chris. Ya. Iya, request dia. Gila, semua orang di sini pada sayang ya sama si Ellie ya. Ya, tembok ya. Jadi tren, iya. Cinta apa lagi? Pesta malam Natal. Cuti. Ngapain dia? Oh, demi hobinya dia. Baca buku. Iya, Eli baik Eli harus baca buku, hobiku gitu ya. Seneng dia. Akhirnya gue bisa dapat tea time, ya tea time. Yalah, tea time ya dia baca buku kan. Jadi ya, dia seneng lah dapat itu ya. Akhirnya aku bisa baca buku dengan bebas. Kayak kita main game lah. Akhirnya gue bisa main game dengan bebas. Sumpah Eli cakep banget kan gila. Merah cuy. Oh, dansa.
Bagus sih. Ya, sebutin ini tuh, aduh, ini terlalu manis, terlalu banyak gula. Ya, malu-malu. Damn, baper. Hmm, hmm. Udah datang semua ngapain nih? Oh, ngelihat ini ya. Pertunjukan kah? Oh, ini pertunjukan apa nih? Pohon. Pohon Natal. Pohon cemara kan itu? Cemara ya. Acara spesial. Wow, ngapain nih? Zikers mau ngapain nih? Oh, kayak oke, oke. Oh, nyala gitu ya. What the hell? Gimana caranya kok bisa nyala gitu? Wah, gila. Jadi kayak pohon Natal gitu loh. Oh. Oh, tintanya itu ya? Oh, ini tadi dimaksud sama Chris tadi. Iya, jadi kayak bisa bersinar dalam gelap, cuy. Wah, gila. Keren sih. Heeh. Gila. Inilah pentingnya pengetahuan gitu ya. Endingnya enak sih, enak banget sumpah. Oh, Shinoji sama oh my god. Aduh, best sumpah di series gue suka anjir. Calon istriku di masa depan anjing, anjing. Calon suamiku di masa depan. Ya, aduh bucin banget bikin baper sih. Aduh, habis lagi. Oh my god, endingnya bagus. Sumpah bagus banget endingnya. Oh, ini tea time yang tadi ya. Free. Oh enggak.
Jadi kayak beda ya. Sekarang kayak dia tuh mau ngabisin waktunya masih Chris gitu. Ah, tamat, Cok. Gitu. Gua enggak tahu berapa dari season 2-nya ya. Ya, itu tadi untuk episode ke-12 dari Musakuburi Hime. Ya, itu tadi untuk episode ke-12 atau episode terakhir dari Musakuburi Hime. Menurut gua ending yang benar-benar bagus banget gitu ya, penutup yang benar-benar manis banget, bikin baper gitu ya, dan menyelesaikan masalah juga ya terkait dengan si Mireille juga, terkait dengan si bocil merah ini gitu ya, gua nggak tahu nama siapa tadi, si Sharon ini. Terus apa namanya, tentang sebenarnya Mireille itu maksudnya apa ngirim surat ke si Chris dan lain-lainnya itu tuh, jadi ternyata seperti tebakan gue gitu ya, si Mireille ini sebenarnya nggak berusaha untuk, bahkan dia tahu ya bahwa si Chris ini memang jatuh cinta sama si Ellie gitu loh. Jadi memang seperti yang gue duga, Mireille ini memang apa namanya, nggak naruh perasaan sama sekali sama si Chris gitu loh istilah. Dan apa namanya, ternyata hal yang bisa dibilang kayak Mireille lakukan gitu ya, kenapa dia tuh ngirim surat ke Chris itu adalah karena kasus terkait dengan yang apa tuh namanya, kapal yang kalau nggak salah kematian Earl atau suami daripada si Mireille itu kan kalau nggak salah kecelakaan ya, kecelakaan kapal apa tadi ya, apa kereta, gue lupa tadi ya, pokoknya kecelakaan. Dan dicurigai bahwa kecelakaan itu tuh apa namanya, bukan kecelakaan biasa cuy, jadi kayak bahkan bisa jadi kayak sudah direncanakan gitu kan. Makanya si Mireille ini sebenarnya pengen ngasih tahu hal itu, dan bahkan Chris dia terkait dengan kasus itu, makanya si Mireille itu pengen cari tahu itu sendiri dan bahkan nyuruh Chris untuk gak ikut campur gitu loh. Jadi istilahnya kayak apa tuh namanya, cuma kayak ngabarin aja lah bahasanya. Dan apa bahkan sampai kayak dia tuh ngasih ucapan selamat pernikahan gitu ya, selamat apa tuh, cepat selamat gitu ya kepada si Chris karena dia sudah berhasil setidaknya tunangan dan akhirnya mau menuju ke pernikahan gitu ya. Sama si cinta pertamanya itu adalah si Ellie kayak gitu kan. Jadi saya memang Mireille ini memang kemungkinan ya, mungkin dari sudut pandang orang lain gitu ya, ngelihat si Mireille nikah sama orang yang lebih tua dibandingkan dia 25 tahun gitu, mungkin kelihatan jadi kayak ini bukan cinta sejati gitu kan. Karena cinta sejatinya orang-orang itu pada anggap ceritanya itu adalah si Chris gitu kan. Tapi akhirnya apa namanya, si siapa tuh namanya, Mireille ini sih kalau dia sampai seberjuang itu gitu ya untuk mencari tahu tentang kematiannya si suaminya gitu, itu tuh berarti artinya memang si Mireille ini memang ya jatuh cinta gitu ya istilahnya sama si suaminya itu gitu. Jadi istilahnya apa tuh namanya, nggak ada masalah di sana sebenarnya gitu. Cuma memang kayak orang-orang kayak si Sharon gitu ya, dan orang-orang yang percaya dengan cerita terkait dengan putri apa namanya tadi, putri apa gitu ya, yang akhirnya kayak itu merujuk kepada si Chris dan si Mireille, akhirnya berusaha untuk mempercayai hal itu, dan akhirnya berusaha untuk kayak mengepus Ellie gitu ya, minggir untuk bisa si Mireille bareng sama si Chris gitu. Padahal harusnya nggak seperti itu gitu, kenyataannya nggak seperti itu gitu. Pokoknya untuk kasusnya si Mireille udah selesai, kasus Sharon sekalipun juga menurut gua kayak udah selesai juga gitu ya, masih bocil ini mengganggu, namanya juga bocil gitu ya. Maka tadi kan di salah satu ada dialognya tadi kan bisa dibilang si Mireille ini motivasi dia ya kenapa itu seberjuang itu, Mireille, si Sharon ini motivasi dia ya kenapa dia tuh seberjuang itu kepada Mireille itu tuh gara-gara apa tuh namanya, ya dia tuh ngebesarin si Sharon ini dari kecil cuy. Jadi apa namanya ya, dia pengen apa tuh namanya, menarik perhatiannya Mireille gitu ya, ngebantuin Mireille gitu kan demi kebaikannya Mireille juga atas apa yang dia percayai, di mana dia itu percaya bahwa si Mireille ini harusnya masih Chris gitu kan, tapi nyatanya kan memang gak seperti itu. Makanya itu pelajaran juga kemungkinan buat si Sharon gitu ya. Dan apa tuh namanya, dia tuh ngelakuin hal itu ya karena memang dia pengen ngebantuin Mireille aja gitu loh, karena dia sayang sama Mireille gitu kan. Jadi ya seperti itu. Maka tadi kayak di apa tuh namanya, digambarkan kayak cerita yang anak babi itu ya, anak babi yang sama Lu ya kalau nggak salah nama itunya. Jadi dia itu dibesarkan, sekarang dia tuh kayak apa gitu tadi, yang ngelakuin apa begitu. Pokoknya kayak ingin agar si pemiliknya itu atau si yang ngurus dia itu tersenyum. Jadi mirip-mirip seperti si apa tuh namanya, mirip si Sharon. Dan tadi si Christine ini masih sedikit kesarkas gitu kayak oh ya anak babi itu, anak babi. Oh maaf Sharon.
Terus pas itu kan dia kayak kesel, terus kira ya terus keluar, siapa yang kau panggil anak babi gitu. Aduh itu lucu banget sumpah. Itu bener apa ya, deserve banget sih emang si bocil merah ini gitu ya. Ya sedikit revenge ya dari si Chris gitu ya, karena ya revenge-nya rapih gitu ya, nggak perlu marah-marah, kayak ngomong begitu aja udah tersinggung itu si Sharon gitu kan. Itu lucu sih. Dan ya intinya untuk masalah itu udah selesai. Tadi apa tuh namanya, akhirnya si itu upacara pernikahan, upacara Natal gitu ya. Datang tadi ada si ibu mertua atau si ibu ratunya, ibunya si Chris, terus ada rajanya juga tadi, ayahnya si Chris juga, terus ada si pamannya juga gitu kan. Druk ya kemungkinan, gua gak tau namanya Druk atau apa. Terus sama si Ellie, dan si Ellie pakai baju dress merah itu cakep banget sih. Gitu ya. Pakai baju dress merah dan cakep semua merah gitu ya. Makanya dilambangkan kayak bunga mawar yang baru mekar, dibilang kayak gitu kan. Nah, terus apa namanya, terkait dengan tadi tinta-tintaan gitu ya. Jadi tinta yang dipakai baju yang itu, gaun yang dipakai sama Ellie itu menggunakan tinta dari yang tinta apa tadi, ke apa tadi namanya, melulu ya, melulu atau apa tadi namanya. Pakai tinta yang dari daerah Desa Kobra tuh, gue lupa nama kotanya apa. Pokoknya yang daerah sana, yang dari kerang itu dijadiin baju tadi kan. Nah itu kemungkinan bakal populer ya di awal tahun gitu kan. Atau si Chris juga menemukan tinta juga gitu ya, tinta yang akhirnya bisa menyala dalam gelap. Dan makanya tadi tunjukin waktu pas apa namanya, melalui kayak semacam bentuk-bentuk apa tuh namanya, bentuk-bentuk apa tuh, bentuk hewan-hewan atau apa tadi ya, dan taruh di pohon cemara kayak gitu, kayak pelambangan kayak pohon cemara, pohon Natal lah kayak gitu ya. Itu keren sih menurut gua. Dan apa tuh namanya, itu sih sebenarnya episode 12, dan sisanya itu bucinan semua, baperan, bikin baper gitu ya. Terus apa namanya, bucinan kata-katanya, calon istriku yang akan datang, calon suamiku yang akan datang. Aduh anjir gitu ya, maksud gua apa ya, bikin iri gitu loh, istilahnya bikin iri. Dan apa tuh namanya, manis banget gitu ya kalau menurut gua. Jadi ya seperti itu istilahnya. Dan ini kayak kelihatan banget belum tamat gitu ya. Jadi apa tuh namanya, kemungkinan season 2-nya ada itu juga masih ada gitu ya kemungkinannya. Tapi gua nggak tahu apakah Madhouse bakal mengadaptasi season 2-nya gitu ya, karena gue pribadi pun juga nggak tahu kok bisa ya Madhouse ngebuat animasi shoujo kayak begini gitu ya. Madhouse loh maksud gua. Tanya mungkin karena sekarang kan Madhouse agak sedikit apa ya, mungkin lebih ke arah passion project, kemungkinan ke project-project yang nggak terlalu IP gede gitu ya, mungkin karena memang nggak mau di apa tuh namanya, nggak mau di pressure sama komite produksi atau apa. Gua nggak tahu sistem kerja di Madhouse sekarang kayak gimana, tapi yang jelas selama ini Madhouse itu udah mulai apa ya, udah mulai mengambil series-series kecil gitu ya. Kayak waktu itu yang zombie itu gue lupa, zombie itu apa itu gue lupa, pokoknya yang itu. Terus series-series yang polisi juga itu kan, polisi yang dulu tuh, polisi yang cewek itu kan juga underrated banget. No Guns Life juga underrated banget. Jadi kayak entah kenapa kayak Madhouse ini karena itu seperti itu. Mungkin kalau IP gede mungkin kayak Overlord, masih Overlord gitu ya. Jadi itu mungkin lebih ke arah tuh, Overlord itu lebih ke arah ini sih, lebih ke arah rutinitasnya dia gitu. Jadi Madhouse itu nggak mau ngelepas Overlord lah gitu kan. Mungkin dia udah ngelepas banyak series dan akhirnya apa namanya, sekarang dia pengen ngadaptasi mungkin series yang underrated atau apa. Tapi gua nggak tahu ya bakal ada season 2-nya atau enggak untuk Musakuburi Hime. Tapi ya berapa aja ada sih gitu ya. Ya pokoknya intinya kayak gitu untuk episode ke-12. Jadi kita bakal langsung masuk ke review animenya gitu sama satu season ini. Jujur aja apa ya, ini di luar ekspektasi gue ya terkait dengan Musakuburi Hime ini, karena apa namanya, ekspektasi gue terhadap nih series itu adalah mirip-mirip seperti apa namanya, tipikal cerita shoujo klasik yang pasti kayak apa namanya, iri-irian gitu kan, kayak ya literally kayak Aileen gitu ya, dari series Aku Reijo. Itu kan bedanya kalau dia itu kan ada iming-iming apa namanya, ada iming-iming villainess-nya kan, dengan berbagai pengetahuan di game, dan akhirnya ujung-ujungnya pun eksekusi di Aku Reijo itu kan berhubungan dengan game gitu kan istilahnya. Mereka perang bertukar role, itu menarik banget gitu kan, tapi itu lebih ke arah yang eksternalnya, bukan cerita di dalam gamenya sendiri gitu kan. Jadi apa namanya, gue ngiranya adalah Musakuburi Hime ini lebih ke arah cerita aslinya. Jadi kayak apa namanya, misalkan ada si apa tuh namanya, Ellie gitu ya, dia itu
ketemu sama saingannya, terus nanti ada sedikit-sedikit apa tuh namanya drama-drama gitu ya. Makanya di 3 episode awal itu berasa banget tuh sojo banget gitu loh. Ya waktu pas si aduh sampai lupa gua namanya, pokoknya cewek yang akhirnya kayak nge-framing si Ellie biar Ellie tuh kayak di posisi yang bersalah gitu kan. Itu maksud gua tuh ekspektasi gue tuh kayak begitu cerita Musaka Hime, tapi ternyata ini di luar ekspektasi gue dan bahkan menurut gue lebih bagus cuy dibandingkan apa namanya dibandingkan cerita yang seperti itu gitu ya. Jadi kayak dia itu nyelesain sama itu di volume awal. Gue yakin banget 3 episode awal itu volume 1 ya. Kayaknya mungkin gue gak tahu sampai volume berapa, 4 atau 3 gitu ya. Mungkin 4 sih ya, 4 volume. Tapi apa namanya ini tuh bener-bener bagus banget ya, dimana gue ngitungnya sih ada 4 core ya, berarti kemungkinan ada 4 volume yang diadaptasi kalau gue lihat gitu ya. Core pertama itu volume pertama gitu ya, itu bukan core sih, apa tuh arc ya, 4 arc gitu. Arc pertama itu waktu pada saat yang Ellie itu di framing dan akhirnya dia tuh kayak apa tuh nama highlight itu adalah dia itu pengen dibuat agar dia tuh menyadari tentang perasaan dia kepada Chris gitu kan. Jadi istilahnya apa tuh namanya core apa tuh arc awal itu apa tuh namanya ada untuk membuat si Ellie itu sadar dengan perasaannya dia, perasaan cemburunya mulai muncul, perasaan khawatirnya gitu kan bahasanya. Nah itu muncul apa tuh namanya secara tidak sengaja gitu ya, karena kan kemunculan si yang cewek yang akhirnya jadi kayak apa tuh namanya saingannya dia gitu ya, dan benar-benar ngincer Chris banget. Dari itu merasa bahwa si Ellie ini kayak di posisi dimana dia tuh ya udah gua istilahnya tinggal putus aja gitu kan istilahnya, tapi di sisi dia tuh kayak nggak rela kayak gitu. Itu apa tuh namanya bagian daripada pemicu gitu ya untuk si Ellie sadar tentang perasaannya dia gitu. Terus pas arc kedua yang waktu pada saat datang ke apa tuh namanya datang ke gue lupa nama itu, pokoknya pasar buku gitu ya kalau nggak salah, pasar buku. Mereka sudah ke something politik udah mulai masuk gitu kan, karena kan apa namanya di arc pertama itu belum ada politik-politikan tuh. Ada sih sebenarnya di waktu pas penjelasannya si Chris gitu ya, tapi pas yang paling kental itu yang pas arc kedua tuh terkait dengan divisi dagang lah yang tata ngincer Ellie karena si Ellie tuh nge-reveal terkait dengan barang palsu yang Gucci itu kan, dan akhirnya itu merusak berdampak kepada mereka juga bla bla bla. Itu tuh politik banget gitu kan. Nah terus apa tuh namanya di arc itu lebih ke arah si Ellie itu sudah mulai mengenal gitu ya dengan adanya warga-warga gitu ya, warga-warga yang apa tuh namanya yang ada di sana, kayak makanya di situ ada anak kecil, terus diri dia sebagai bangsawan gitu ya kan. Si Ellie nggak sadar akan hal itu dari sebelum selama 4 tahun dia sebagai ini kan dia cuma bisa baca buku doang gitu kan. Dari kan arc pertama tentang penjelasan perasaannya dia, tentang kontribusinya dia juga. Arc kedua itu lebih ke arah yang warganya tadi, jadi dia itu ngerti apa tuh namanya peran gitu ya daripada bangsawan bagi rakyatnya gitu istilahnya. Dan itu makanya si Ellie kan akhirnya di akhir arc kedua itu kalau nggak salah yang ngatar kayak something rumah sakit kalau nggak salah ya, itu kayak melambangkan banget memang akhirnya mulai kayak muncul tuh di dalam dirinya Ellie motivasi untuk ngebantuin warganya. Makanya di episode 12 ini atau mungkin di beberapa ini terakhir gitu ya, si Ellie itu pasti kayak selalu ngomong kayak tentang warga itu sebenarnya muncul itu di arc keduanya sebenarnya. Perasaan itu muncul di arc kedua sebenarnya. Secara apa tuh namanya secara sadar gitu ya. Istilahnya secara sadar. Kalau dulu mah dia itu cuma ngasih apa tuh namanya cuma kasih kayak saran, dan saran itu tuh berguna dan akhirnya secara tidak langsung ngebantuin warga-warga juga tanpa Ellie sadari. Makanya kan dia sama sekali nggak sadar tentang influence pendapatnya dia gitu kan. Makanya kemungkinan dia tuh sudah mulai menyadari peran dia sebagai bangsawan dan juga kepada warganya juga gitu ya, itu di arc kedua. Nah, terus apa namanya di arc ketiga ini yang istilahnya cukup menarik juga, itu adalah waktu pada saat apa tuh namanya si Ellie itu diuji gitu ya. Si Ellie itu diuji kalau nggak salah, gue lupa tentang apa ya yang arc ketiga itu. Pokoknya yang tentang apa tuh namanya Maldura ya kalau nggak salah, yang yang ini yang apa tuh namanya ada kayak orang-orang yang akhirnya menentang pendapatnya Ellie gitu ya. Lebih ke arah ini sih, lebih ke arah Ellie tuh mulai menyadari influence pendapatnya dia gitu ya, tanggung jawabnya dia itu gede banget gitu ya. Jadi kayak apa namanya oke lah lu berjuang dan lu tahu bahwa hal ini tuh baik untuk kerajaan gitu ya, tapi ada sebagian orang yang akhirnya gak setuju sama lu. Makanya waktu itu kan si Ellie kan nyampein pendapat bahwa kenapa kita nggak ngasih bantuan aja ke Maldura gitu kan, itu kan bisa mengakhiri perang. Dan akhirnya hal itu memicu bisa dibilang kayak penolakan dari orang-orang yang pro perang
gitu ya. Pride-nya mereka sebagai seorang prajurit mungkin ya, apalagi orang-orang yang di daerah perbatasan. Terus bahkan apa tuh mah diincer juga ya bahasa si Eli sama yang dari Maldura sendiri, orang-orang yang pro perang dari sisinya Maldura itu mau ngebunuh si Eli juga gara-gara pendapat itu gitu loh istilahnya, gara-gara gak terjadi perang di antara Southland sama Maldura itu gara-gara pendapatnya Eli. Makanya apa namanya, Eli itu harusnya mulai menyadari tentang influence-nya dia. Jadi ke arc ketiga itu lebih ke arah menyadari tentang influence-nya dia yang gede banget gitu ya. Dan akhirnya apa tuh namanya, bisa jadi kayak banyak penolakan di sana sini yang bahkan Eli sendiri pun gak sadari. Dan kebanyakan penolakan-penolakan itu biasanya diurusnya itu sama si Chris gitu kan. Dan jadi si Eli itu mulai menyadari hal itu, mulai kayak apa tuh namanya, um, mulai kayak apa tuh namanya, berusaha untuk memahami lah bahasanya kayak gitu. Makanya apalagi di posisi itu kan waktu itu si Ellie ini kan nggak di sampingnya si Chris tuh nggak di sampingnya Ellie ya. Jadi si Chris tuh lagi ngurusin sesuatu hal itu, jadi si Ellie sendirian. Makanya apa dia jadi mikirin semua hal itu gitu ya. Itu bagus banget sih kamu gua arc ketiga gitu. Nah, arc keempat ini bisa dibilang yang menjadi pukulan telak ya untuk si Ellie, karena apa tuh namanya, oke lah di 3 arc sebelumnya si Ellie terus terus apa tuh namanya mengikuti alurnya gitu ya, terus apa tuh namanya berjalan gitu ya, dan akhirnya di arc keempat ini bisa dibilang gangguan yang banyak banget gitu ya. Pertama gitu ya, dari dia yang harus menjadi ratu di masa depan gitu ya, harus apa tuh namanya tegas, harus bertanggung jawab juga gitu ya istilahnya. Terus harus kayak nggak boleh kayak terbawa ke sana sini oleh pendapat orang lain, jadi harus tegas berdiri gitu ya, stand gitu kan. Dan apa tuh namanya, yang kedua adalah masalah selir gitu ya, tiba-tiba ada yang apa tuh namanya, aduh gue lupa, gue lupa namanya siapa, pokoknya yang baju itu ya, yang nyuri idenya si Eli itu, dia kan mau jadi selirnya ya, mau nyari muka untuk ke Chris, untuk jadi selirnya si Chris gitu kan. Itu akhirnya ngebuat si Ellie jadi kayak mikir, oh iya kalau raja itu kan perlu itu selir juga gitu kan istilahnya. Jadi apa namanya, ngebuat dia overthinking, akhirnya apakah dia harus menerima dan akhirnya mengikhlaskan si Chris untuk nerima selir gitu ya, tapi dia ngerasa kayak dia nggak mau, cemburu gitu kan. Atau di sisi lain ada lagi kayak misalkan masalahnya Mireille gitu kan, masalah Mireille yang dimana dia tuh kayak curiga gitu ya sama si Chris sama si Mireille ini, karena mereka itu dikira masih kayak punya hubungan, apalagi dikompor-komporin sama si bocil merah gitu ya, si Sharon gitu ya, dimana si Sharon ini kayak berusaha keras banget agar Mireille itu jadian sama si Chris, sampai kayak berusaha agar apa namanya, siapa namanya, si Ellie ini untuk minggir gitu ya. Makanya itu benar-benar kayak apa ya, banyak gitu loh istilahnya masalah-masalah ya kayak dihadapi sama Ellie. Dan di posisinya itu adalah Ellie itu kan seorang introvert gitu ya, seorang yang bisa dibilang gak pernah menghadapi masalah ini. Bahkan masalah di arc kedua sama arc 3 pun itu tuh benar-benar apa ya, ngebuat Ellie itu pun juga stres juga gitu ya, apalagi arc ketiga yang masalah influence pendapat tadi. Dan kan dibahas lagi di sini kan, di arc keempat ini dibahas lagi di mana si Ellie ini tuh gak bisa ngomong sembarangan, karena ucapannya dia itu bisa jadi kayak disalahgunakan, dicuri gitu kan bahasanya. Sekira di apa tuh namanya, dimanfaatkan sama orang lain tanpa Ellie ketahui sendiri gitu loh. Tanya apa namanya, bahkan disinggung lagi gitu loh, bahasanya disinggung lagi di arc keempat ini gitu. Di arc ketiga kan lebih karena influence pendapat dia yang akhirnya mendapatkan banyak penolakan gitu kan. Nah kalau di arc keempat ini lebih karena influence dia yang dimanfaatkan gitu ya, pendapatnya dia yang dimanfaatkan, dan Ellie tanpa sadar apa tuh namanya, dimanfaatkan gitulah bahasanya. Nah terus apa namanya, setelah dapat semua masalah itu ya, semua dapat kayak tanggung jawab dan masalah itu, pusing dengan masalah itu, masalah Sharon, masalah Mireille, masalah selir, masalah ratu gitu ya, dan dia pengen curhat kepada si Chris, dia pengen kayak ngobrol sama Chris gitu ya, dan si Chrisnya lagi sibuk. Waktu apa, gue masih ingat banget waktu pas si Ellie itu datang ke kantornya si Chris, akhirnya si Chris bilang pengen pergi ke daerah mana gitu ya, pokoknya kayak ngecek sesuatu hal. Dan kira si Ellie yang di posisi dimana ya, lu bayangin Ellie yang seorang introvert gitu ya, dan lu tahu pasangan lu itu lagi sibuk, dan lu pas, gue yakin banget Ellie itu pasti gak mau ngebikin repot si Chris. Kita bahkan dibilang di episode 11 sendiri kalau misalkan dia tuh gak mau jadi beban untuk si Chris gitu kan, makanya dia tuh menahan diri untuk curhat. Makanya dia tuh kayak ya udah deh, gue nunggu Chris balik dulu gitu kan. Tapi ya pas nunggu Chris balik tadi baru diserang sama si Sharon gitu kan, dikompor-komporin sama si Sharon
gitu. Makanya gue kesel banget tuh sama si bocil merah itu gitu ya. Dan apa namanya ya gara-gara itulah ya si Ellie collapse gitu, bukan collapse sih, kayak ya collapse ya bahasanya. Jadi kayak tidur gitu loh istilahnya, jadi kayak gue kabur lah gitu, udah capek gue gitu. Nah gue nggak tahu apa namanya, burn out atau apa gitu ya, burn out ya kemungkinan bahasanya, bukan collapse ya, burn out gitu kan. Jadi kayak dia tuh kayak gue capek lah gitu, dia kira dia minta ke Chris untuk balik ke tempat ke rumahnya dia. Nah itu bagian daripada kaburnya tadi, dan itu realistis banget kalau menurut gua. Lu hadapin banyak masalah, lu hadapin ini, lu pusing sama masalah ini, dan lu gak ada tempat untuk lu cerita gitu ya, sama apalagi sama orang yang lu sayang kayak si Ellie kan kepada si Chris gitu, karena Chrisnya lagi sibuk. Dengan situasi yang kayak begitu, lu bayangin lu jadi Ellie, wah lu kalau gak kabur lu dewa sih. Maksud gua kayak apa tuh namanya, pasti ada posisi di mana lu kabur, entah misalkan kalau lu itu mungkin kaburnya tuh ke HP gitu ya, atau mungkin kaburnya itu nonton anime, baca manga, atau mungkin nonton YouTube, atau misalkan kayak nonton TikTok atau apa gitu ya. Istilahnya pasti ada kayak pelarian-pelarian itu gitu, dan lu lakukan itu tanpa sadari. Nah masalahnya si Ellie ini nggak ada opsi untuk lari gitu loh bahasanya. Makanya larinya dia tuh ya bener-bener lari istilahnya balik ke rumah gitu loh. Mungkin harus baca buku gitu kan, mungkin larinya ya baca buku gitu kan, tapi lari baca buku tetap gak menyelesaikan masalah apa tuh namanya yang akhirnya dihadapin, karena kan situasinya pesta Natal tuh tinggal dikit lagi, dan apa tuh namanya semua masalah itu kan numpuk banget, dan kita menjadi pikiran buat Ellie juga. Jadi ketika dia baca buku pun juga masih bakal kepikiran juga gitu kan. Apalagi kan di episode 11 sendiri pun waktu itu kan ada adegan pas dia baca buku sama si kakaknya, sama si gue lupa namanya siapa, Anna ya kalau nggak salah. Itu kan akhirnya di adegan itu juga ada si oh iya, sama satu lagi nih gue lupa, si Anna ini Anna sama si kakaknya itu gimana tuh. Tadi saya si siapa tuh namanya, si kakaknya itu kan ngajak Anna buat dansa kan, itu nggak dijawab cuy di di episode terakhir kan, itu episode 11 kan. Aduh itu sayang banget sih, hasilnya ada adegannya tuh, istilahnya dia ngajak jadi pasangan yang di pesta Natal itu nggak sih kalau nggak salah. Tanya tapi dia kayak gitulah apa namanya. Jadi istilahnya si Ellie ini jadi kayak kabur gitu ya, kabur karena terlalu capek, stres dan burn out, dan akhirnya kabur untuk menenangkan diri. Dan yang gue suka banget dari Ellie ini adalah dia tuh menyadari bahwa dia tuh kabur gitu ya, menyadari bahwa dia itu pengecut, tidak menyadari bahwa tapi di satu sisi dia itu bingung harus ngapain gitu loh. Itu sumpah itu realistis banget. Kayak kalau lu pernah berada di posisi itu, gue yakin banget lu pasti bakal bisa relate sama si Ellie gitu. Makanya gue itu suka kesel gitu ya sama orang-orang yang mungkin gak suka sama Ellie, padahal dia tuh gak sadar tentang posisinya Ellie sekarang. Masalahnya adalah kalau misalkan lu kesel sama Ellie, dianya lu sadar lah posisinya Ellie tuh kayak gimana gitu loh. Jadi kayak apa tuh namanya, sehingga lu marah sama Ellie karena dia kabur, tapi lu tahu alasannya kenapa gitu loh. Karena orang-orang itu kebanyakan nggak sadar. Gue waktu itu kan komen ya di episode 10 daripada apa tuh namanya Musaka Hime di Station ya. Tuh coba cek aja, gue kalau nggak salah top like ya kalau nggak salah, atau top like apa namanya, top comment gitu. Like-nya banyak banget, bisa lu cek di episode 10-nya Musaka Hime di Station. Itu gue ngomong panjang lebar tuh ngejelasin tentang masalahnya Ellie cuy. Dan apa namanya, komentar mayoritas di episode 10 itu kebanyakan pada ngejelekin Ellie. Di samping itu juga ngejelekin si bocil merah juga ya, si Sharon. Tapi si Ellie, orang itu pada nggak suka sama tindakannya Ellie yang kabur. Maksud gua kayak, men, lu nggak tahu maksudnya posisi Ellie sekarang gitu loh, maksud gua. Kira-kira itu terjawab lagi di episode 11 gitu kan. Maksud gua kayak apa tuh namanya, di episode 11 itulah yang menjadi puncaknya gitu loh istilahnya, karena Ellie yang menyadari tentang perasaan, betul namanya, Ellie yang menyadari tentang kesalahannya dia. Bahkan dia itu pun juga istilahnya kayak ngebuat Chris jadi sedih gitu ya. Dia sadar tentang diri dia sebagai pengecut dan apa tuh namanya, kabur gitu ya. Jadi itu tuh udah satu hal yang bagus banget ngebuat Ellie itu kayak dia tuh sadar akan kesalahannya dia, dan dia tuh tapi bingung harus ngapain gitu kan. Makanya akhirnya untuk banget si Chris datang gitu loh. Si Chris itu datang pas waktu si aduh gue lupa, Matilda kan, itu siapa tuh namanya ya, gue lupa. Si yang orang yang pengen jadi selir itu ya, si cewek jadi selir itu akhirnya ngomong tentang kisah Cobra dan lain-lain itu kan. Tanya, dan itu kan nunjukin bahwa si Ellie itu sebenarnya kemampuan dia gitu ya, itu tuh ada gitu loh, kelebihan dia itu sebenarnya ada gitu kan. Karena dia 10 sendiri kan istilahnya masalah yang dihadapin sama Ellie itu kan cukup banyak gitu ya. Dan itu kan akhirnya kalau misalkan lu bisa melewati semua masalah itu kan artinya lu bakal menjadi apa tuh namanya, orang yang sempurna gitu ya, menjadi seorang ratu gitu kan. Tapi di episode 11 sendiri dibilang sama si Chris bahwa Ellie yang sekarang itu udah cukup gitu loh.
gak usah terlalu sempurna jadi seorang ratu gitu lah istilah. Jadi kayak apa namanya, berusaha untuk menjadi sempurna itu bagus, tapi gak perlu memaksakan diri sampai akhirnya stres. Makanya si Ellie kan akhirnya kabur tuh gara-gara memikirkan untuk gimana cara gue bisa mengimprove diri gue, bagaimana cara gue untuk bisa menghadapi ini itu dan ini itu gitu kan, memikirkan banyak hal, overthinking lah. Kira-kira apa namanya, ya burnout, kebanyakan mikir, capek, stres gitu ya, dan akhirnya kabur kayak gitu. Dan apa namanya ya, akhirnya ujung-ujungnya pasti masih Chris ya, bagus ya, adalah dia tuh akhirnya curhat itu si Chris ada waktu, dan Chris pun juga akhirnya minta maaf juga karena dia nggak ngertiin situasinya si Ellie, dan pun akhirnya belajar juga terkait dengan si Chris ini posisinya adalah dia itu selalu berjuang untuk Ellie tapi nggak ada di sampingnya Ellie cuy. Jadi dia tuh berjuang di tempat lain gitu ya, berjuang di berjuang sendiri lah bahasanya, dia itu dilakuin untuk Ellie juga, tapi si Ellie-nya itu di posisi dimana dia itu lagi sulit tapi nggak ada orang di sampingnya dia. Nah itu si Chris ini mulai menyadari kesalahannya dia nih, gitu kan. Ya, dia minta maaf, si Ellie akhirnya apa tuh namanya juga apa namanya curhat gitu ya, akhirnya semua tentang permasalahannya dia, tentang ininya dia bla 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 dan lain-lainnya gitu ya. Dan akhirnya apa namanya berakhir dengan damai lah bahasanya gitu ya, berakhir dengan baik lah, romansnya kembali lagi, Sotoba segera muncul. Pokoknya intinya benar-benar bagus banget cerita Musaka Hime ini, yang lebih menitik beratkan bukan lagi tentang masalah kayak romance-romancean gitu ya, kayak drama-dramaan gitu ya, ada dramanya tapi lebih ke arah instrumental untuk itu, instrumen untuk karakter development si Ellie. Jadi literally satu season daripada Musaka Hime ini itu ada untuk development karakter si Ellie untuk menjadi pasangan daripada si Chris. Itu suatu hal yang suatu hal yang gue pribadi pun gitu ya, yang menikmati cerita shoujo seperti ini gitu, itu cukup jarang cuy. Karena kebanyakan cerita-cerita shoujo itu kebanyakan kalau nggak reverse harem gitu ya, yang kira menjual-jual cowok-cowok tampannya gitu ya, dengan cerita-cerita mereka masing-masing, literally kayak harem, kayak anime harem tapi lebih ke arah ke cowoknya gitu ya, kebanyakan seperti itu. Dan akhirnya ngebuat kayak ceweknya itu jadi kayak karakter cowok di anime harem gitu loh, karakter MC di anime harem, jadi kayak dibuat sebasic mungkin agar lebih fleksibel ke cowok satu gitu loh. Dan apa tuh namanya, hal itu nggak berlaku di sini karena di sini istilahnya couple cuma satu gitu ya, si Ellie sama si Chris gitu. Jadi hal yang diperjuangkan sama Ellie sama Chris itu bukan cuma tentang kayak apa tuh, cuma dari kayak romance-romancean, ubu-ubuan gitu kan, ada, dan itu bagus banget, manis banget. Tapi nggak cuma itu doang, jadi lebih karena perkembangannya karakter Ellie, dan itu akhirnya menjadi kayak wah ini bagus banget sih kalau menurut gue. Ya, jadi kayak membedakan banget gitu loh dibandingkan dengan shoujo-shoujo yang lain gitu ya. Ini tuh jadi kayak stand out bahwa ini tuh ada untuk kayak semua ini ada untuk Ellie gitu loh. Jadi kita itu melihat perjalanannya Ellie untuk menjadi seorang ratu yang ratu yang capable kayak gitu ya. Dari yang seorang putri kutu buku gitu ya, istilahnya Musaka Hime, akhirnya menjadi ratu kerajaan Southland kayak gitu, atau pasangan atau istri daripada si Chris kayak gitu ya. Dan ya itu intinya. Dan yang gue suka lainnya adalah pasangan daripada si Chris ya, daripada si Chris sama si Ellie gitu ya, dimana pasangan ini itu gak cuma kayak bekal-bekal kayak romance-romancean atau apa, tapi ada kayak yang mengaitkan mereka gitu ya. Dan dimana adalah si Ellie ini kan punya pengetahuan yang gede banget gitu ya, punya pengetahuan yang gede banget, yaitu juga seorang ya selalu baca buku, pengetahuannya besar, dia bisa menginfluence kerajaan juga gitu ya, bahasanya dengan pengetahuannya dia dan lain-lainnya. Tapi dia tuh lack of interaction gitu ya, interaksi sosial, terus tentang membaca suasana dan lain-lainnya gitu kan. Dan akhirnya hal itu di backup sama si Chris gitu kan. Si Chris ini dia itu kayak literally kayak pangeran sempurna gitu ya, pangeran sempurna gitu, yang dimana dia itu bahasanya ya, kayak ngenutupin gitu ya kekurangannya si Ellie, ngebantuin Ellie, memandu Ellie gitu ya, untuk dia itu bisa kayak berubah gitu ya, kayak secara sedikit demi sedikit kayak ngebuat Ellie itu kayak menjadi lebih kayak sosialnya gitu ya, masalah kayak ngebantuin Ellie dari belakang lah, bahasa ngebantuin Ellie lah, bahasa intinya kayak gitu kan si Chris ini. Dan si Chris ini pun gitu ya, itu akhirnya berjuang juga demi si Ellie juga. Jadi kayak
si Ellie sendiri itu berubah karena si Chris gitu ya. Si Chris ini pun juga literally berubah juga gitu ya, secara tidak langsung dalam diri dia. Kayak misalkan waktu pada saat dia itu percayanya itu adalah dia itu bisa berjuang sendiri, terus kira dia tuh berjuang demi Ellie tapi dia tuh berjuang sendiri gitu loh. Jadi gak berjuang bareng sama si Ellie. Dia tuh pengen apa tuh namanya, menyelesaikan semua pekerjaannya dia, terus kira bisa bareng sama si Ellie gitu kan. Dan kan, tapi dia tuh mengerjakan semua itu sendiri, dia kan meninggalkan Ellie sendiri gitu kan. Itu kan satu hal yang salah gitu ya. Dan akhirnya si Chris mempelajari hal itu gitu kan. Karena ya apa namanya, akhirnya tetap menyakiti si Ellie juga gitu kan. Jadi istilahnya kayak saling melengkapi aja gitu kalau menurut gua. Tanya kalau misalkan Ellie pasangannya sama siapa gitu ya, karakter siapa kamu juga yang nggak seperti Chris Mood, gua nggak bisa ngebayangin karakter lain ya yang apa namanya, yang cocok sama si Ellie gitu loh. Tanya kalau misalkan karakternya sama-sama apa namanya, karena kan si apa namanya, karena si Chris ini kan agak ini ya, agak fleeting gitu ya, karakter yang agak-agak bucin banget gitu ya, ngomongnya itu selalu kayak menggoda-goda gitu kan. Dan si Ellie ya nerima-nerima aja gitu ya, tipikal polos gitu ya, innocent si Ellie ini. Jadi apa tuh namanya, cocok banget gitu loh istilahnya gitu kan ya. Ya apa tuh namanya, memang Sojo itu memang seperti itu gitu ya. Makanya istilahnya gue suka aja sih, soalnya kebanyakan cerita-cerita kayak begini tuh main karakter cowoknya atau militnya itu kebanyakan kalau nggak cool banget gitu ya, kalau nggak tipikal yang baik kayak Chris gini, tapi dia itu pasti punya kayak apa tuh namanya, apa ya, kayak nggak punya personality gitu loh istilahnya. Jadi kayak apa namanya, gimana gue ngomongnya ya, kayak baik banget tapi nggak terlalu apa ya, nggak kelihatan gitu loh sisi lainnya gitu loh istilahnya. Kayak dia tuh ngebuat kesalahan atau mungkin kayak ngebuat apa, itu tuh tipikal manhwa Korea yang tipikal kerajaan kayak gitu. Itu tuh pasti militnya itu pasti ini loh, militnya tuh pasti kayak dibuat sempurna banget, masalah kekuatan, masalah ini masalah itu gitu kan. Nah si Chris gak bisa begitu kok, dikeliatin banget bahwa dia pun juga apa tuh namanya, ngebantuin Ellie gitu ya, dibantu juga sama teman-temannya juga gitu ya. Tapi ada saat momen dimana dia tuh pun akhirnya ngelakuin satu hal yang akhirnya fatal juga, yaitu adalah nyakitin si Ellie secara tidak langsung, dimana akhirnya dia pengen nyelesain semua masalah itu sendiri gitu ya. Akhirnya ngebantuin Ellie dari sisi dia sendiri gitu ya, dengan caranya dia sendiri, tapi itu malah menyakiti Ellie gitu kan. Itu kan kesalahan besar banget gitu ya. Dan akhirnya menyadari hal itu, dan akhirnya berusaha untuk minta maaf dan memperbaiki itu bagus banget sih kamu. Ya mungkin kayak ya, tapi ya masih tipikal Sojo banget ya istilahnya hubungannya si Ellie sama si Chris, karena memang si Chris itu kan tipikal husbando banget ya, anime Sojo tipikal cowoknya pasti harus husbando mungkin gitu ya. Jadi istilahnya masih tetap berasa Sojonya banget gitu. Dan ya intinya kayak gitu. Tapi untuk karakter-karakter lainnya kemungkinan ya sedikit menarik ya bahasanya, tapi gak terlalu gimana-gimana karena memang ini fokus ke arah developmentnya si Ellie gitu ya. Jadi karakter-karakter sendiri pun jadi kayak ada peran ya, punya peran tapi nggak terlalu berdampak banget kayak di kepala gue gitu, yang di ingatan gue sama sekali nggak berdampak. Gue cuma ingat kayak misalkan kayak ada yang cowok-cowok yang kira punya tugasnya masing-masing, Glenn sebagai kesatria gitu ya, penjaganya si Chris. Akhirnya ada juga si yang sekretaris atau apa itu ya, gue lupa, yang rambut hitam itu. Terus ada orang yang selalu dilupain gitu ya sama si, sampai sekarang gue lupa namanya siapa gitu ya. Sorry banget tuh, siapa tuh namanya gue lupa. Allen apa Elan, gue lupa. Allen ya, itu gue lupa banget tuh ya istilahnya. Itu kayak ya sama si pamannya juga yang nggak pernah muncul juga istilahnya. Jadi kayak apa namanya, karakter-karakternya itu banyak dan mereka tuh punya perannya masing-masing, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu diinget gitu ya kalau menurut gue gitu ya, karena nggak terlalu masuk ke cerita utamanya gitu loh, karena memang cerita utamanya lebih kalah Ellie gitu kan. Makanya itu yang gue apresiasi banget. Tapi sisi lain ya, karakter-karakter lain jadi kayak nggak punya screen time, dan kira kayak nggak punya apa ya, nggak punya waktu aja untuk kita lebih mengenal mereka gitu. Ya pokoknya dia kayak gitu, dan gue bakal ngasih Musaka Burihime ini 8 gitu ya, udah jelas banget 8. Karena emang gue nikmatin banget Musaka Burihime, gue nggak nyangka bakal sebagus ini gitu ya. Gue ngiranya bakal kayak drama-drama biasa, drama-drama shoujo, cinta segitiga atau apa gitu ya, tapi ternyata ini bagus banget kamu gue, kayak menggambarkan banget. Mungkin di musim ini kan juga ada, juga di musim ini tuh juga ada yang tipikal social anxiety dan
introvert kayak gitu itu kayak di Bocchi The Rock gitu kan, ada si Bocchi, ada si Ryu gitu kan, Rio gitu kan. Itu tuh kayak penggambaran introvert dan atau mungkin kayak social anxiety kayak si Bocchi gitu ya yang anti banget sama sosial gitu. Itu tuh digambarkan dengan sangat baik. Nah, tapi di sini pun juga di Musaka Burihime ini pun juga benar-benar menggambarkan dengan baik bagaimana seorang introvert gitu ya istilahnya bertingkah gitu loh. Si Ellie ini sebenarnya gak social anxiety kayak Bocchi gitu ya. Dia tuh kayak kita-kita dan dimana tetap bisa kayak menerima orang dengan baik, tersenyum di depan orang gitu ya. Tapi di posisi dimana dia tuh kayak orang ngomong, nah lu dengerin dan akhirnya ngebuat itu overthinking. Itu sumpah Ellie ini introvert paling related gitu ya bahasanya. Kalau misalkan lu bener-bener ngerti banget karakter dia gitu. Tapi bedanya adalah si Ellie ini memang tipikal cewek baik gitu ya, cewek innocence. Jadi istilahnya gak sebarbar Bocchi pemikirannya gitu ya, tapi digambarkan dengan sangat baik kalau menurut gua di Musaka Buruhime ini. Menurut gua yang paling apa ya, yang paling detail mungkin Bocchi ya, istilahnya Bocchi sebagai kayak pemikirannya dia yang akhirnya kayak udah ngelakuin satu hal dan berhasil, akhirnya mikirnya udah jauh kemana, udah sukses aja gitu di pemikirannya dia. Itu kan satu hal yang pemikiran introvert banget gitu kan, atau mungkin yang punya mimpi atau apa tiba-tiba mikirnya udah sampai duit jutaan gitu kan, itu kan kadang kayak gitu. Nah kalau sini kan nggak ada, di misalkan Budi Media kan nggak ada yang kayak begitu. Ini lebih ke arah tampak luarnya daripada seorang innocence gitu kan istilahnya, nggak dalam hatinya tuh nggak dikeluarin, jadi kayak cuma tampak luarnya aja seperti badan ini benar udah bagus banget kan. Jadi ya intinya kayak gitu. Mungkin kita untuk episode ke-12 dan review daripada Musaka Burihime. Gue berharap season 2-nya Madhouse kemungkinan come on man, istilahnya season 2-nya lah gitu ya Musaka Burihime, karena masih banyak hal yang akhirnya belum dijelaskan gitu terkait dengan Mirele. Itu ada kasusnya sendiri dimana dia tuh kayak mencari tentang kasus kematian si Al tadi ya, kemungkinan itu bakal dijadiin satu arc lagi kemungkinan, atau terkait dengan apa tuh namanya cintanya daripada si kakaknya sendiri sama si Ana. Itu kan belum dijelasin juga di sini gitu ya tadi di akhir episode. Jadi ya sayang banget gitu ya kalau menurut gua kalau nggak ada season 2-nya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di fall winter nanti ya, tahun depan 2023 gue bakal reaction beberapa anime yang akhirnya yang mirip-mirip seperti ini kayak Endokun atau apa gue lupa aku Yaku juga ya bahasanya. Terus ada juga yang shoujo klasik juga gitu ya. Jadi kayak jadi kayak kita dapat 2 series lagi yang mirip seperti Aku Yaku Rejo di musim ini sama Musaka Burihime. Jadi ada kayak yang apa tuh namanya yang Endokun atau apa gitu gue lupa, yang sudere itu. Lalu sama setelah gitu yang sugar apa itu gue lupa ya namanya ya. Pokoknya yang ya sugar apalah intinya gitu. Di Muse kan itu sering tuh ya di komunitasnya sering upload gitu. Nah itu ada yang salah satu itu yang sugar itu gue lupa namanya. Pokoknya itu menarik banget sih, kamu gitu kemungkinan bakal gue reaksi dua-duanya kayak gitu ya. Ya segitu aja, terima kasih. Bye.